Perkenalkan, nama saya Ibu Yuniarni Sri Rahayu dari Kendari, Sulawesi Tenggara, umur 45 tahun. Saya menderita penyakit aneurysma yang sudah dilakukan operasi oleh Pak Dr. Joy. Perkenalkan, saya Niskal, suami dari Ibu Yuniarni, yang mana istri saya ini kemarin didiagnosa menderita penyakit aneurisma. Nah, aneurismanya itu sudah pecah sehingga terjadi pendarahan di otak. Setelah kami ke rumah sakit Mandaya, kami bawa hasil CT scan, hasil MRI, hasil DSA. Itu kami langsung bertemu dengan Dr. Marjono atau biasa disapa dengan Dr. Joy. Nah, dari hasil pertemuan itu Dr. Joy menawarkan terkait penyakit dari istri saya ini ada dua tindakan tindakan medis yang bisa beliau ambil. Pertama itu tindakan cooling, yang kedua itu tindakan clipping. Dari dua tindakan ini tentunya kedua-duanya mempunyai risiko. Dari kedua tindakan ini terkait pasca tindakan, kalau proses cooling itu kemungkinan aneurismenya bisa pecah kembali itu ada di 10-15 tahun ke depan. Resiko itu ada. Namun apabila dilakukan proses clipping, resikonya itu sisa 1%. Dalam hal ini kemungkinan untuk terjadi aneurisme di tempat yang sama tidak akan terjadi lagi. Sehingga dari dua hal yang ditawarkan Dr. Joy, akhirnya saya memutuskan untuk dilakukan tindakan medis yang namanya clipping. Jadi sebelumnya itu ibu ini tanggal 4 Februari itu dia jatuh di kamar mandi. Itu disitulah kemungkinan di situ aneurismenya itu pecah sehingga dia jatuh, dia sudah tidak sadarkan diri. Nah, dari tanggal 4 Februari itu kami itu dirawat di rumah sakit di Kendari. Kan kami ini dari Kendari, dari kota Kendari. Dirawat di rumah sakit sana untuk melalui masa kritisnya. Jadi tanggal 4 Februari sampai dengan tanggal berapa ya Bu? 20-an kan? 20 kalau saya nggak salah ya, sampai dengan tanggal 22 Februari. Di situ posisi dokter sudah bisa kasih surat pengantar untuk berobat ke Jakarta. Kenapa di tanggal itu? Karena sebelumnya belum bisa, karena ini juga kan terkait tekanan udara ya pada saat kami naik pesawat terbang, dan jaraknya lumayan, penerbangannya itu sekitar 2 jam setengah. Nanti di tanggal itu, nah pada saat itu kami langsung dikasih surat pengantar untuk lakukan diagnosa lebih lanjut dalam hal ini untuk proses MRI dan DSA. Setelah dilakukan diagnosa di sana, MRI dengan DSA, nah di situ sudah bisa disimpulkan bahwa ini jelas aneurisma, ada pelebaran pembuluh darah di otak dan itu sudah pecah, sudah tenang. Nah, dari gejala itu saya mencari dokter yang kredibel ya, yang memang bidangnya, yang memang punya kompetensi di bidang penyakit aneurisma ini.
melalui channel YouTube saya temukanlah Dokter Marjono, Dokter Joy ini, yang ketika juga saya lihat memang di situ subspesialis neurism. Sehingga dari situlah saya akhirnya mencari di mana Dokter Joy ini. Akhirnya ketemu di rumah sakit Mandaya ini. Pada saat konsultasi, Dokter Joy akan melihat hasil MRI gambar, memutar hasil video, hasil DSA-nya, dan saya dikasih tahu terhadap dua tindakan itu, ya saya punya keyakinan. Saya juga melihat di channel YouTube review orang-orang yang alhamdulillah sudah pernah dikerjakan clipping maupun proses cooling. Saya lihat semua mereka punya ada kayak grup ya? Iya, dia punya review itu, testimoninya semua bagus-bagus. Karena dari situ juga saya punya keyakinan akan tindakan yang akan diambil sama Dokter Marjono. Salam otak sehat, salam Dr. Joy. Sahabat, kasus kita pada kali ini adalah kasus aneurisma otak. Jadi seorang wanita usia 46 tahun datang dengan kondisi nyeri kepala. Kondisi saat datang cukup stabil. Namun 20 hari sebelumnya pasien ini sempat mengalami koma dan sempat dirawat di ICU karena pendarahan subarachnoid. Sahabat, kita mengetahui bahwa penyebab pendarahan subarachnoid kemungkinan besar adalah pecahnya aneurisma otak. Dan ternyata benar. Setelah kita lakukan CT angio, ternyata ditemukan adanya aneurisma arteri communicans anterior atau ACOM yang berukuran lebih kurang 5 mm. Nah, untuk aneurisma tipe ini memang kita memiliki dua opsi penanganan. Yang pertama adalah tindakan coiling dan yang kedua adalah tindakan clipping. Pada pasien ini kita rekomendasikan tindakan clipping aneurisma. Kenapa? 1. Karena usia pasien relatif muda dan durabilitas dari tindakan clipping jauh lebih baik dibandingkan tindakan coiling. Yang kedua, bentuk anatomi dari aneurismanya dan angioarchitecture-nya itu memiliki cabang-cabang sehingga memungkinkan kalau kita letakkan coiling di dalam bisa menyebabkan sumbatan pada cabang-cabang pembuluh darah yang tentu tidak akan berdampak baik pada pasien ini. Sehingga tindakan clipping menjadi opsi yang terbaik untuk pasien ini dan kita berikan edukasi pada pasien ini. Akhirnya pasiennya setuju untuk dilakukan tindakan operasi clipping dan kita rencanakan tindakan clipping ini menggunakan teknik microsurgical approach, LSO approach, suatu tindakan yang minimal invasif karena kita hanya membuka tulang kepala dengan diameter yang kecil sekali, lebih kurang 3 cm. Dan setelah itu kita tidak mengganggu otaknya sama sekali, kita akan masuk dari celah otak dan kita cari aneurismanya dan kita jepit aneurismanya, maka permasalahan aneurisma akan terselesaikan. Jadi kira-kira seperti itu review singkat pasien kita kali ini dan mohon doanya agar operasi kita bisa berjalan dengan lancar. Salam otak sehat, salam Dr. Joy. Kalau ibu mungkin dia nggak ada ketakutan, karena saya nggak menyampaikan kalau akan dilakukan operasi clipping. Yang saya sampaikan itu mau cooling. Kalau cooling kan tidak operasi tindakannya. Saya pikir kayak DSA dari paha. Karena istri saya kan riwayatnya hipertensi. Nah, saya kalau kasih tahu kondisi yang sebenarnya bahwa ini akan di clipping, takutnya saya tekanan darahnya naik. Malah bisa pecah lagi di tempat yang sama sebelum operasi. Makanya saya tidak memberitahukan akan dilakukan tindakan clipping aneurisma. Jadi ibu nanti di kamar operasi baru dia tahu. Baru saya tahu kalau
dikerjakan itu dari kepala. Nah, pada saat itu ketika sudah disepakati, keesokan harinya kami, saya dan istri saya langsung datang ke rumah sakit Mandaya sini, Mandaya Royal Hospital untuk dirawat inap. Dan selanjutnya keesokan harinya di hari Minggu itu tepat sekitar jam 9.30 proses operasi, 9.30 pagi proses operasi itu dimulai. Dan proses operasinya itu selesai itu jam 3.15, sudah jam 3 sore. Salam otak sehat, salam Dr. Joy. Sahabat, apakah sahabat masih ingat bahwa 1 minggu yang lalu kita melakukan tindakan operasi clipping aneurisma pada seorang wanita usia 46 tahun yang sebelumnya mengalami ruptur aneurisma, yaitu 20 hari sebelumnya. Nah, hari ini pasiennya sudah kontrol, kondisinya stabil, bagus, dan CT scan kepalanya ini juga sudah dilakukan. Yang ini adalah gambaran CT scan sebelum operasi, dan yang ini adalah gambaran CT scan setelah tindakan operasi clipping. Nah, kalau kita lihat bahwa di sini adalah gambaran aneurismanya, ya. Sebelum dioperasi tampak adanya gambaran aneurisma yang berukuran lebih kurang 5 mm pada akom dan dengan cabang-cabang pembuluh darah yang bahaya kalau sampai tersumbat oleh kawat koil. Dan yang ini adalah gambaran CT scan pasca clipping aneurisma. Ini adalah klip aneurismanya dan kita sudah tidak lagi melihat bentukan aneurismanya. Jadi aneurismanya betul-betul sudah terobliterasi atau sudah terokklusi sehingga tidak lagi menjadi permasalahan, tidak lagi menjadi ancaman untuk timbulnya stroke perdarahan. Sahabat, aneurisma otak itu adalah penyakit yang sangat berbahaya dan bila sudah pecah harus dilakukan tindakan obliterasi. Tindakan obliterasi itu bisa dilakukan melalui beberapa cara. Bisa dengan tindakan coiling aneurisma, bisa dilakukan dengan tindakan clipping aneurisma ataupun tindakan-tindakan lainnya. Nah, yang paling umum adalah tindakan coiling dan clipping. Jadi, tidak ada tindakan yang lebih unggul daripada tindakan lainnya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa tindakan clipping ini lebih unggul dibandingkan coiling atau sebaliknya. Karena masing-masing tindakan itu memiliki indikasinya, kelemahan dan kekuatannya masing-masing. Dan khusus untuk pasien ini, kita melihat bahwa tindakan clipping aneurisma adalah pilihan yang terbaik untuk kesehatan pasien dan juga untuk mengontrol, mengobliterasi aneurismanya. Demikian sahabat, semoga pasien ini dapat sehat selalu dan semoga sahabat sekalian juga diberikan kesehatan. Salam otak sehat, salam Dr. Joy. Ya biasa kan sakit kepala ya. Ini agak berkurang yang sakit, tinggal yang bekas operasi aja ini. Itu aja. Dengan mata masih berbayang, mungkin pengaruh apa? Saraf. Double visionnya Double itu vision. itu ibu kena itu pas selesai habis jatuh tanggal 4 Februari itu. Begitu dia sadar dia langsung double vision. Jadi menurut penjelasan Pak Dr. Marjono itu pembengkakan yang ada itu dan pada saat itu darah yang pecah, darah yang keluar itu ada mengganggu sistem saraf. Kebetulan yang kena itu saraf mata karena posisinya dekat dengan saraf mata. Nah, jadi itu kan sebelum dilakukan operasi dia selalu merasa kepalanya itu kayak nyut-nyut di kepalanya, ada rasa sakit begitu. Nah, pasca operasi itu sudah hilang. Jadi saat ini dia ada rasa sakit itu mungkin karena bekas bedah ya di kepalanya yang mungkin belum kering sempurna ya. Iya, kalau sakit kepala sering. Enggak ada. Ya, Sakit jadi kepala sebelum aja. jatuh itu memang ibu ini kan hipertensi. Jadi nggak kepikiran akan adanya itu ya, aneurisma sama sekali. Iya, nggak kepikiran kalau sampai aneurisma. Kalau sakit kepala saya minum obat. Kalau tensi turun saya berhenti lagi.
kalau pesan saya pertama-tama itu untuk aneurism ini sebaiknya ya sering melakukan screening kepala atau untuk memastikan apakah kita ini mengidap aneurisma atau tidak, terutama perempuan karena kasus ini banyak didapat di perempuan. Dalam 50 kelahiran perempuan ada 1 yang bisa kena. Nah, terus kedua, untuk tidak terkena hipertensi ya harus jaga makanan. Semuanya kan berawal dari makanan. Harus jaga benar-benar makan supaya kita tidak terkena hipertensi. Kalau sudah terkena ya harus minum obat tiap hari. Jatuh-jatuhnya. Salam otak sehat. Salam Dokter Joy.